hari ini dengan siapa? Dengan Ibu Pujiastuti. Dengan Yulia. Dari kelas berapa? Kelas 12. Kelas sini bareng teman atau sendirian? Bareng teman di luar. Temannya nunggu di luar ya. Kamu kesini untuk kemauan sendiri atau ada saran dari guru atau dari teman-temannya? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri ya. Ini anak berapa? Anak kedua. Kedua ya. Tadi sudah makan belum sebelum kesini? Sudah. Berarti sudah ini ya apa? Sudah siap ya untuk sore? Siap. Ini sedang senyaman belum melanjutkan sesi ini? Sudah. Kalau sudah nyaman berarti sudah siap juga ya untuk sesi ini. Ya. Jadi sebelumnya juga di sini Yuni sudah mengerti belum apa itu konseling individual? Belum. Belum tahu ya. Sebelum Ibu menjelaskan, ini belum tahu juga kan sama Ibu. Perkenalan dulu ya. Perkenalkan nama Ibu Alina Kalenta. Yuni bisa panggil Ibu Gina. Jadi di sini Ibu menjelaskan sedikit dulu tentang konseling individual. Konseling individual itu adalah proses bantuan melalui wawancara antara konselor dan konselor. Ada sini juga ada beberapa asas yang ibu pegang, dan asas itu apapun yang diceritakan kepada ibu akan diperhatikan silakan. Dan di sini juga ibu minta ini untuk selalu terbuka terhadap permasalahan ini kepada ibu. Apakah ibu sudah paham? Sudah. Kalau ibu sudah paham, sudah siap juga kan melaksanakan sesi konseling? Boleh diceritakan apa permasalahan ini atau perasaan pada hari ini? Akhir-akhir ini saya itu merasa cemas karena setiap mau ujian itu saya merasa cemas. Jadi itu rasanya kita mau melaksanakan Iya, ujian ya. selalu takut. Kalau ibu boleh tahu itu takut kenapa? Banyak hal, takut tidak sesuai ekspektasi, takut nilainya kecil, takut tidak bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan kepada guru pada saya. Oh, jadi ini merasa ya ketika ujian itu berpikiran bahwa ini takut nilainya tidak bagus ya, terus takut tidak bisa menjawab soal-soalnya ya. Ini sudah pernah belum membicarakan hal-hal seperti ini kepada kedua orang tua atau teman-teman ini? Belum. Oh, belum pernah ya. Apakah ini mempunyai teman atau seorang yang cepat curhati? Ada teman yang nanya tadi. Oh, teman yang nanti tadi. Oh, ini sering cerita ya sama teman yang ngantar ini tadi? Tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Tapi kalau ini ada masalah atau ada apa, ini selalu curhat ke dia ya? Boleh ini cerita lebih lanjut lagi nggak? Kenapa ini tuh sering merasa cemas itu? Ya, karena saya tuh ingin masuk PTN. Saya takut nilai saya tidak bisa untuk saya masuk ke universitas negeri. Takut nilainya nggak bisa mengikuti PTN ya. Yuni biasanya apa yang dilakukan Yuni ketika Yuni menghadapi hal seperti itu? Merenung. Merenung. Ya. Oh, jadi Yuni kalau merasa karena seperti itu Yuni selalu merenung aja? Iya, selalu berpikir negatif lah. Jadi ketika Yuni menghadapi masalah-masalah seperti itu, Yuni sering merenungnya itu berpikiran hal-hal yang negatif tentang hal itu ya. Iya. Apakah Yuni bisa nggak maksudnya itu ada cara lain untuk melakukan hal-hal yang mungkin untuk menghilangkan rasa kecemasan itu? Belum menemukan ya. Kalau cuma curhat dengan teman Yuni itu apakah ada rasa sedikit membuat Yuni merasa tidak cemas lagi nggak kalau Yuni sering curhat ke temannya tadi? Ada, tapi ada berkurang sedikit, tapi setelah itu nanti kepikiran lagi. Jadi itu kalau cerita sama temannya sedikit lega ya, tapi nanti hal itu akan mengulang lagi ya. Terus Yuni kalau sudah tenang begitu apa yang akan Yuni lakukan lagi? Biasanya itu kayak berusaha belajar aja sih, biar tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yuni kalau belajar biasanya di jam berapa
sendiri juga sulit karena rumah itu selalu dalam keadaan ramai. Jadi itu kalau di rumah agak sulit ya konsentrasinya, jadi suka nggak inget ya apa yang dipelajari selama belajar supaya ditemukan di rumah ini rame ya, ada adiknya, ada kakaknya. Ini nggak bicara itu kepada orang tua ini supaya misalnya itu ngomong bahwa ini mau belajar boleh nggak tidur dulu atau gimana? Karena ada anak kecil, anak kecil kan nggak bisa diomongin. Oh, ada ini masih kecil ya. Kecil namanya Sakti. Ada ini kalau kita umurnya berapa? Umurnya 3 tahun. Itu kan masih kecil ya, yang nggak bisa untuk disuruh-suruh ya. Ini kalau di sekolah atau di luar, sering nggak belajar sama teman-temannya? Sering. Kalau belajar sama temannya gimana? Lebih ke nggak fokus sih, lebih banyak ngobrol daripada belajar. Karena kan ya namanya ada teman ya, pasti banyak ngobrol daripada belajar. Untuk konsentrasi 100% itu tidak bisa. Oh, jadi kalau belajar sama teman juga ini sulit juga ya konsentrasi, karena kalau sama teman itu bukannya belajar malah ngobrol-ngobrol ya. Kalau di sekolah gimana? Kalau di sekolah ya fokus sih, kalau waktu dulu jelasin dalam keadaan kelas tidak ramai. Intinya tuh saya tuh nggak bisa kalau dalam keadaan ramai, tidak bisa menyerap. Oh, jadi itu harus diam ya kalau mau belajar itu biar konsentrasinya. Ramai kan sama-sama fokus. Iya, jangan terlalu ribut ya ruangannya biar harusnya apa unit itu bisa fokus ya. Selain itu apa yang mengganggu Yuni ketika menjelang ujian itu? Tidak ada sih, cuma kayak pikiran-pikiran dulu aja. Cuma pikiran-pikiran aja yang mengganggu Yuni ketika menjelang ujian ya. Yuni ada cara lain nggak? Misalnya itu mungkin Yuni melakukan relaksasi ataupun bermain dulu bersama teman biar bisa nggak takut lagi menjelang ujian. Iya, itu salah satu cara yang biar gak kepikiran tuh main dulu, biar gak kepikiran ke hal itu. Oh, jadi ini kalau lagi mau ujian ini bermain dulu ya biar nggak merasa cemas atau takut lagi ya. Cuman itu sih cara yang saya tahu. Oh, ini nggak ada mungkin cara-cara lain yang bisa membantu ini? Belum menemukan ya. Jadi untuk di sini apakah ini mau meminta bantuan ya sama ibu? Iya. Kalau dari ibu itu bisa melakukan teknik relaksasi, mungkin bisa mengatur nafas ini, misalnya itu tarik nafas dalam selama 3 detik, itu mungkin bisa membuat ibu itu merasa lebih rileks lagi. Boleh kita coba dulu nggak? Boleh. Jadi di sini Yuni kalau merasa cemas menjelang ujian atau merasa takut, boleh Yuni tarik nafasnya dalam selama 3 detik. Boleh kita coba ya. Oke, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Oke. Apakah ini ada nggak perubahan kalau ketika masih masuk ketika tarik nafas dalam-dalam mungkin bisa menangkan rasa itu? Apakah ada di sini? Sedikit ada. Sedikit ada ya. Jadi kalau dari ibu itu mungkin kalau merasa cemas mungkin ini bisa melakukan teknik relaksasi tadi. Terus mungkin ini juga bisa membuat jadwal bahwa di jadwal tadi Yuni ngomong kan kalau Yuni belajarnya setelah sholat maghrib ya. Nah, Yuni bisa juga mengatur lagi jadwalnya. Jadi mungkin di selesai sholat maghrib itu Yuni belajar terus kan kalau sudah maghrib kan pastinya sholat isya kan. Terus Yuni sholat isya dulu, istirahat dulu sejenak. Terus habis istirahat itu mungkin Yuni bisa lagi melanjutkan belajar. Dan Yuni juga harus istirahat. Jadi jangan itu selalu berpikiran negatif lagi ketika mau menjelang ujian. Terus dengan istirahat yang cukup juga mungkin Yuni bisa menyenangkan cemas Yuni untuk menjelang ujian. Terus ada mungkin Yuni juga bisa tadi kan bermain sama temannya untuk menghilangkan rasa kecemasan menjelang ujian. Terus mungkin Yuni juga bisa melakukan hobi Yuni, apa yang bisa membuat Yuni itu tidak merasa cemas lagi. Kalau Yuni apa hobinya? Memasak. Nah, jadi mungkin Yuni bisa memasak apa yang suka atau kalau Yuni suka itu bisa juga menenangkan rasa kecemasan Yuni sebelum ujian. Apa yang ada tambahan lagi yang ingin dilakukan
lebih tidak bercemas lagi ketika mudah hujan. Untuk maksudnya itu ada di Tata Mudi mau melakukan hal itu apa tidak? Apakah Yuni sudah merasa puas dengan sesi konseling hari ini? Puas Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Kalau Yuni sudah merasa puas, Yuni sudah siap melakukan hal-hal yang telah kita bicarakan tadi. Ibu ucapkan terima kasih karena Yuni sudah berkenan hadir di sini, dan kalau Yuni butuh bantuan apa lagi, Yuni bisa ngomong sama Ibu lagi. Apakah masih ada yang ingin Yuni bicarakan selain mengenai hal tadi? Tidak Bu. Tidak ada. Hanya itu saja. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, kalau Yuni